Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Yang kami hormati Mudirul Ma'had Al-Jami'ah Buya Badruddin, yang kami hormati pula Murabbi ya, Ustadz Ma'had Al-Jami'ah, wabil khusus Murabbi Mabna Ibnu Sina, Al-Ustadz Khalil, dan juga kakak-kakak musyrif pendamping kelas Ta'limul Quran Asasi A Mabna Al-Muhasibi, dan juga adik-adik sekalian mahasantri yang berbahagia. Alhamdulillah ya, kita bisa bertemu lagi, berjumpa lagi dalam pertemuan kita yang keempat pada semester ini ya. Kita bersama-sama telah mempelajari banyak hal ya tentang ilmu tajwid ya. Tapi kita sampai pada hari ini pada bab yang selanjutnya setelah kita kemarin telah mempelajari hukum nun sukun dan tanwin ya. Hari ini adik-adik sekalian kita bersama-sama masuk pada bab yang selanjutnya daripada kitab Tuhfatul Thullab, yaitu kita masuk pada hukum nun tasdid dan mim tasdid. Ya, hukum nun tasdid dan mim tasdid. Baik adik-adik sekalian ya, sebelum kita masuk kepada materi pada malam hari ini, marilah bersama-sama kita bertawasul ya. Ila hadrat Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa dzurriyyatihi wa sahabati wa tabi'in wal ulama wal alimin, wa khususan ila Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Marilah bersama-sama kita mendoakan masyayikh kita, para alim, para ulama, kiai, sesepuh kita semuanya yang telah lebih dulu meninggalkan kita. Semoga beliau-beliau diberikan tempat yang mulia di sisinya. Kemudian kepada guru-guru kita, asatidah kita, semoga beliau semuanya dalam hayatnya diberikan kemudahan, ya, terutama dalam mengamalkan ilmunya, lebih khusus kepada kita semuanya, dan juga orang tua kita di rumah, semoga dimudahkan rezekinya, dilancarkan semua aktivitas dan ibadahnya, ya. Dan juga kita semuanya di Ma'had, semoga kita dimudahkan dalam menuntut ilmu, ya, diberikan nilai yang maksimal dan mendapat keberkahan ilmu itu tadi. Ala hadiniyah wa likulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, adik-adik sekalian, Mas Santri, Mamna Al-Muhasibi, ya, kita akan masuk pada pembahasan kita yang selanjutnya, yaitu mengenai nun tasdid dan mim tasdid. Ya. Saya baca, ya, adik-adik bisa membuka juga kitab Tuhfatul Thullab halaman 34, ya, nun tasdid dan mim tasdid. Ahkamun nuni wal mimi musyaddadataini. Adapun hukum nun dan mim, ya, musaddadataini atau musaddadah yang bertasdid, ya, dalam kitab matannya saya baca seperti ini ya. Wa hunna miman summa nunan suddida wa sammi kulla harfa gunnatin bada. Wa gunna miman summa nunan suddida, ya. Apabila ada nun dan juga mim bertasdid, ya,
wasammi kulla harfa gunnatin bada, maka wajib dibaca gunnah, ya, gunnah. Oke, baik. Sebelum kita masuk ya, ini ada dua huruf yang ketika dua huruf ini ya disertai dengan gunnah, ya, mohon maaf, disertai dengan tasdid, ya. Adik-adik yang pertama perlu tahu dulu simbol tasdid itu seperti apa, ya. Kalau fathah kita sudah tahu ada shred di atas, kasroh shred di bawah, dhammah ada seperti waw di atas. Nah, tasdid ini adalah simbolnya gini, ya, seperti huruf W. Kalau Latinnya seperti huruf W. Nah, itu namanya tasdid, ya. Nah, bagaimana seandainya ada huruf nun atau mim kemudian disertai dengan tasdid itu tadi, ya, maka wajib dibaca gunnah. Nah, adik-adik kita mereview kembali ya. Nah, kemarin kita belajar pada idgham itu ada idgham bi gunnah dan bi ghairi gunnah. Nah, gunnah sendiri apa kalau kita ingat? Bi gunnah artinya bacaan disertai dengan dengung. Nah, kita harus ingat itu ya. Gunnah adalah mendengung ya, bahasa simpelnya adalah mendengung ya. Maka apabila ada nun atau mim ya yang disertai dengan tasdid atau bertasdid, maka wajib dibaca gunnah atau berdengung ya, mendengung. Nah, dan kedua huruf itu ya, huruf nun dan mim tadi ya, dinamakan huruf gunnah. Nah, begitu. Ya, itu dalam kitab Tuhfatut Thullab ya. Di dalam kitab ya di sini ada juga kita bisa membaca di dalam kitab Mandumah al-Jazariyah, Mandumah al-Jazariyah ya. Di sana dijelaskan dalam bab gunnah ya. Dalam bab gunnah ya. Di sini seperti ini. Wa adhiril gunnata min nunin wa min mimi idza masdada wa akhfiyan gitu ya. Saya baca lagi. Wa adhiril gunnah min nunin wa min mimin idza masdada wa akhfiyan ya. Dan bacalah dengan gunnah ya, atau didengungkan huruf mim dan huruf nun jika keduanya dalam keadaan tasdid ya. Dan samar jika ikhfa gitu ya. Nah, ini dijelaskan juga di sini ya. Dan bacalah wa adhiril gunnata ya, dengan gunnah wa adhiril gunnata, dan bacalah dengan gunnah ya, atau dengan didengungkan min nunin wa min mimin, huruf mim dan juga huruf nun dan juga huruf mim idza masdada jika keduanya dalam keadaan tasdid. Nah, itu. Nah, itu tadi ya dua sumber referensi yang menyatakan bahwa ketika ada mim atau huruf atau nun ya, ketika disertai dengan tasdid, maka dibacanya dengan gunnah ya. Gunnah artinya mendengung ya, kita kemarin sudah belajar mendengung itu. Nah, baik. Kemudian bagaimana setelah itu ya? Nah, kita perlu perhatikan juga ya, di sini dijelaskan ya. Gunnah musyaddadah ya. Adapun gunnah musyaddadah, gunnah yang disebabkan oleh tasdid itu ya, adalah hukum tajwid yang berlaku apabila huruf mim dan nun dalam keadaan bertasdid ya. Nah,
tasdid yang ada di dalam gunnah musyaddadah ini ya adalah tasdid asli, adik-adik ya. Tasdid dalam gunnah musyaddadah ini adalah tasdid asli. Ya. Bukan tasdid apa ya? Bukan tasdid hukum sebagaimana yang ada dalam hukum idgham bi gunnah atau idgham bila gunnah, bi ghairi gunnah. Ya. Kita ingat ya, kemarin ketika dalam hukum idgham bi gunnah atau idgham bi ghairi gunnah ya, itu efek daripada idgham ya, memasukkan huruf ya nun sukun atau tanwin kepada huruf yang semua yang kita pelajari kemarin itu kan berefek idgham atau memasukkan dan disertai dengan gunnah, mendengung juga. Nah, tapi di sana tidak ada simbol tasdid. Nah, yang dimaksud dengan gunnah musyaddadah ini hanya yang bersimbol tasdid saja, nah, yang bersimbol tasdid saja. Ya, banyak tasdid atau banyak musyaddadah lain ya, yang tidak bukan efek daripada simbol tasdid itu ya. Ya contohnya yang seperti gunnah kemarin ya. Min nurin. Nah, min nurin itu bukan gunnah musyaddadah karena di atasnya nun itu tidak bersimbolkan gunnah ya. Nah, ini perlu kita garis bawahi juga ya. Nah, ini dijelaskan seperti itu. Perlu kita garis bawahi, gunnah musyaddadah harus gunnah yang asli. Memang asli dari lafadz itu sendiri punya apa namanya? Punya tasdid ya. Contoh hurufnya misalkan inna ya. Inna itu sendiri, inna itu bahasa Arab artinya sesungguhnya. Tulisannya gimana? Ya, hamzah kemudian nun di atasnya nun tasdid. Nah, inna sendiri memang seperti itu ya. Tidak karena apa-apa kemudian ya dia dibaca mentasdid atau berefek musyaddadah bukan ya. Nah, tapi memang inna sendiri punya tasdid di atasnya. Bukan karena efek bertemu dengan apa, ya, bertemu dengan huruf yang lain tidak. Ya, dia punya tasdid sendiri. Nah, itu yang dimaksud dengan gunnah musyaddadah tadi. Efek ini hanya berlaku untuk huruf-huruf atau kalimat-kalimat ya dalam bahasa Arab yang memang dia sudah memiliki gunnah tasdid dari sananya ya, dari aslinya ya, dari tulisan aslinya gitu ya. Nah, itu yang dimaksud seperti itu. Nah, bukan tasdid yang berefek dari idgham bi gunnah atau idgham bi ghairi gunnah. Nah, ya. Di sini dijelaskan wa gunna miman thumma nunan syuddida wa sammi kulla harfa gunnatin bada ya, dan dengungkanlah mim dan nun yang bertasdid dan kedua huruf tersebut dinamai dengan huruf gunnah. Ketika nun dan mim bertasdid maka gunnahnya semakin nampak ya, nampak jelas ya. Begitu pula dijelaskan dalam kitab Muqaddimah Al-Jazariyah ya. Nah, dalam kitab yang kita baca barusan tadi Muqaddimatul Jazariyah, Muqaddimah Al-Jazariyah tadi dijelaskan ya. Gunnahnya semakin nampak dan jelas ya. Artinya ketika kita membaca gunnah ya dalam gunnah musyaddadah atau dalam kalimat yang asli ada simbol tasdidnya itu lebih jelas ya, gitu ya. Saya contohkan sedikit ya. Ya. Amma yatasaalun. Saya ulangi. Amma yatasaalun ya. Amma adalah mim yang punya tasdid di atasnya. Nah, kita ya. Nah, ini kita masuk pada ya dari contoh tadi kita sekarang bisa masuk kepada cara membacanya. Bagaimana ya? Apa yang membedakan tasdid, apa yang membedakan gunnah musyaddadah ini dengan gunnah-gunnah yang lain ya? Apa yang membedakan gunnah musyaddadah ini dengan gunnah-gunnah yang lain adalah ya cara membacanya panjang ya, panjang dengungnya
adalah satu alif. Ya. Satu alif itu 2 harokat. Kalau teman-teman terbiasa membaca Al-Quran dulu belajarnya dengan ketukan, maka 2 harokat itu ya 2 ketukan. Tek, tek begitu ya. Coba kita ulangi ya, ulangi lagi ya. Amma yatasaalun. Itu. Amma yatasaalun. Itu. Amma ini ada jeda atau ada panjang yang disepakati atau ada panjang yang menjadi hukum, yaitu panjang dengungnya adalah satu alif ya. Satu alif ini bermakna 2 harokat. Nah itu ya, secara teori kita bisa sangat paham ya, kita bisa memahami dengan baik, kita bisa memahami dengan jelas sekali bahwa ketika ada nun atau mim ya, ada huruf nun atau mim ya dalam kalimat yang itu asli ada simbol tasdidnya ya, maka dibacanya dengan gunnah ya. Kita semuanya ingat gunnah adalah mendengung. Nah, itu penting ya, kita ingat gunnah adalah mendengung. Nah, yang menjadi poin daripada mendengung di sini bukan hanya mendengung saja, tapi kita punya hukum adalah panjang dengungnya adalah satu alif atau 2 harokat ya. Nah, ada beberapa contoh yang lain ya. Ya, coba saya baca contoh yang kedua. Inna a'tainakal kautsar. Saya ulangi. Inna a'tainakal kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Inna. Nah, inna kita harus menunggu atau kita harus memanjangkan dengung daripada itu tadi. Inna itu menjadi 2 harokat atau 2 ketukan kalau menggunakan bahasa ketukan ya, kalau menggunakan tanda atau ukuran ketukan yaitu 2 ketukan atau 2 harokat ya. Oke, ini adalah pembahasan kita mengenai nun tasdid dan mim tasdid gitu. Nah, kita sering juga ya adik-adik, kita sering juga mendapati di ayat-ayat yang lain atau juga di huruf-huruf yang lain, kita sering mendapati tasdid juga ya. Kita sering mendapati tasdid ya. Nah, di tempat lain misalkan ya, kita coba cari apa ayat lain yang kira-kira dia punya tasdid juga. Nah, coba ya. Nah, kita coba cari ayat Al-Qur'an yang bertasdid ya. Kita kemarin punya suratul Fatihah ya, coba ya yang sudah kita pelajari saja ya. Coba kita lihat di dalam suratul Fatihah ya. Di sana kita coba ya ayat yang pertama ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Robbi. Robbi ini di atas huruf ba dia punya simbol tasdid ya. Nah, apakah ketika huruf ba ini kemudian terkena tasdid ini juga termasuk hukum gunnah musyaddadah? Ya, jawabannya adalah tidak ya. Tentu tidak ya. Yang terkena hukum gunnah musyaddadah itu hanya 2 huruf tadi ya, yaitu huruf nun dan juga huruf mim ya. Ar-Rahmanir Rahim, Ar-Rahimi tidak juga ya. Nah, kita hanya hanya berlaku gunnah musyaddadah ini kemudian dibaca hukumnya mendengung ya, kemudian panjang dengungannya adalah 1 alif atau dalam pengertian 2 harokat ya, 1 alif atau 2 harokat atau 2 ketukan itu
adalah hukum yang berlaku untuk nun sukun dan mim saja, tidak berlaku untuk tasydid di huruf yang lain selain mim dan nun. Nah, itu perlu kita ingat dan perlu kita pahami dan kita ingat bersama ya. Nah, itu hanya berlaku pada nun dan mim. Ya, secara teori tentu kita sudah sangat paham dan jelas ya. Nah, ketika kita menemukan ada kalimat atau ada huruf yang di sana terdapat tasydid, nah, yaitu huruf apa saja, huruf nun dan mim, maka membacanya seperti itu tadi ya. Hukum bacaannya, cara membacanya adalah dengan mendengungkan, kemudian panjang dengungannya adalah 2 harokat ya, atau 1 alif. Itu kita perlu pahami bersama. Coba ya kita mencoba buka Al-Quran, beberapa contoh ayat-ayat ya, beberapa contoh ayat-ayat yang dia mengandung daripada gunnah musyaddadah ya. Contoh yang pertama saya coba baca, inna a'tainakal kautsar, inna a'tainakal kautsar. Nah, inna ya, itu tadi membacanya gunnah kemudian 2 harokat. Ada jeda ya, jangan terlalu panjang juga ya. Nah, coba lagi. Amma yatasaalun. Nah, saya ulangi. Amma yatasaalun. Amma ya. Ada jeda, ada panjang 2 harokat ketika membaca amma. Jangan amma yatasaalun, itu salah ya. Ada jeda dulu 2 harokat. 2 harokat itu sudah pas. Amma yatasaalun. Nah, itu contoh yang kedua dari mim tasydid. Yang pertama tadi inna tadi adalah nun tasydid ya. Ada lagi coba kita cari dalam selanjutnya. Summa kalla saya'lamun. Saya ulangi. Summa kalla saya'lamun. Summa. Summa. Nah, begitu ya. Summa. Nah, summa kalla saya'lamun. Summa kalla saya'lamun. Nah, ini adalah mim tasydid lagi ya. Ini adalah mim tasydid lagi. Nah, memang hanya ada 2 ya, nun tasydid dan mim tasydid, bukan huruf yang lainnya. Ya, kita adik-adik nanti bisa mencari banyak sekali di Al-Qur'an ya, tapi khusus ya hanya nun sukun dan mim dan mohon maaf hanya nun dan mim saja. Bukan berlaku di huruf-huruf yang lain ya. Nah, ini perlu diperhatikan. Ayo kita ke contoh yang selanjutnya ya. Inna yaumal fasli kana miqata. Yang mana? Ya, saya baca lagi. Inna yaumal fasli kana miqata. Saya sekali lagi. Inna yaumal fasli kana miqata. Ya. Inna ya, jelas inna ya. Nah, itu contoh lagi dari nun tasydid ya. Ya, sebenarnya banyak sekali ya dalam Al-Qur'an kita bisa temukan banyak sekali ya contoh-contoh daripada hukum gunnah musyaddadah ya. Gunnah musyaddadah adalah hukum nun atau mim tasydid ya. Nun atau mim tasydid ya, atau kita dalam bahasa Arabnya gunnah musyaddadah ya, gitu ya. Nun musyaddadah atau mim musyaddadah, mim bertasydid atau nun bertasydid ya. Saya temukan lagi ini dalam Al-Qur'an ya. Contohnya fi jannatin na'im. Sekali lagi fi jannatin na'im. Nah, itu jannah. Jannah nun bertasydid ya. Mendengung ya, mendengung. Inna amma summa jannatin na'im ya, mendengung ya. Kita kemarin sudah belajar mendengung itu ya
membaca disertai dengan teknik yang kita sepakati kemarin, ketika seperti orang membaca, ya ini bahasa teknis yang kita renungi sendiri, seperti orang yang gunnah itu ya jannatin naim, ya mendengung itu tadi loh. Nah, bahasa mendengung itu yang kita harus perhatikan dalam membaca nun bertasydid, ya. Dan hanya nun dan mim saja, bukan huruf yang lain. Maksudnya yang kena efek daripada tasydid kemudian wajib dibaca gunnah sepanjang 2 harokat atau 1 alif ini hanya nun sukun dan mim. Nah, gitu. Nah, tentu kita bisa mencari lagi dalam ayat-ayat yang lain yang di sana mengandung hukum bacaan gunnah musyaddadah, gitu ya. Adik bisa cari ya dalam Al-Qur'an, surah An-Nas, kemudian surah At-Takatsur, ya. Kita kita mencoba melihat dari beberapa ayat Al-Qur'an. Perlu kita perhatikan, ya. Oke. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamuna thumma kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun, ya, thumma. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim. Latarawunnal jahim. Thumma latarawunnaha thumma latarawunnaha. Nah, nun bertasydid atau mim bertasydid, ya, dua-duanya adalah huruf, ya, yang masuk dalam gunnah musyaddadah, ya. Oke, saya tegaskan sekali lagi bahwa apabila ada nun dan mim bertasydid, maka wajib dibaca gunnah atau berdengung, ya, dan kedua huruf tersebut dinamakan huruf gunnah. Panjang dengungnya adalah 1 alif atau 2 harokat, ya. Amma yatasaalun inna a'tainakal kautsar. Inna a'tainakal kautsar, ya. Nah, kemudian, ya, setelah kita mengetahui daripada nun tasydid dan mim tasydid, ya, ini maka harapan kami ke depannya ketika membaca Al-Qur'an kemudian menemukan huruf mim bertasydid dan juga nun bertasydid, maka kita mulai membiasakan membacanya dengan mendengung dan memanjangkannya, ya, sepanjang 2 harokat, ya. Baik, adik-adik sekalian yang berbahagia, ya. Untuk pertemuan kali ini saya kira cukup itu, ya. Ya, sangat singkat, cuman kita perlu perhatikan betul, ya. Kita perlu perhatikan lebih juga, ya, tentang hal itu yang kadang itu memang kita agak sering lupa, gitu ya. Entah itu kurang panjang atau tidak kita dengungkan, ya, itu. Baik adik-adik sekalian, ya, saya kira itu untuk pelajaran kita pada malam hari ini, ya. Ya, saya berharap semuanya bisa mendapatkan manfaat, ya, daripada apa yang kita pelajari pada malam hari ini, dan juga punya catatan-catatan tambahan lagi, ya, dalam khususnya ilmu tajwid
yang pada malam hari ini tentang nun dan mim tasydid ya, punya hukum gunnah ya, dibaca mendengung sepanjang 2 harokat atau 1 alif. Baik adik-adik sekalian ya, saya kira itu dari kami ya. Terima kasih banyak atas perhatiannya ya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam kami menyampaikan. Marilah bersama-sama kita tutup taklim pada malam hari ini dengan membaca alhamdulillah wa doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran lakum ala husni ihtimamikum. Ihdinas siratal mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.